Sekarang saya sedang berada bersama teman saya. Kita sudah kenal sekitar 2 tahun lebih ya Kang Chris ya? Ada. Kemarin selama perjalanan ke Bali saya mendengar sebuah ada video di YouTube yang menceritakan tentang Sohoki. Saya sebagai seorang milenial, dulu saya adalah orang yang nonton film Gi yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Sebelum ada film itu, saya tidak tahu siapa Sohoki. Setelah film itu, baru saya pelajari seperti apa Sohoki. Dan ini subjektif ya. Makin saya mempelajari Sohoki, karena saya adalah penggemar Soekarno, saya makin tidak suka dengan Sohoki. Namun Sohoki ini sebagai seorang sosok laki-laki aktivis, termasuk menulis karya-karya sastra, dia banyak digemari oleh banyak orang, terutama dari bagian aktivis. Setiap kali saya ngobrol dengan teman-teman aktivis, biasanya mereka selalu memberikan tanggapan yang positif soal Sohoki. Namun kali ini saya mencoba ngobrol dengan Kang Chris, karena Kang Chris ini, meskipun Kang Chris juga sama, dia juga aktivis, tapi saya rasa dalam spektrum ideologi, Kang Chris sebetulnya mungkin agak sama dengan saya. Beliau sama-sama mungkin lebih condong menyukai Soekarno. Saya pun adalah penggemar Soekarno, meskipun sekarang saya lebih realistis lagi. Dan saya menjadi penasaran sebetulnya, bagaimana tanggapan Kang Chris soal Sohoki. Pertama, saya mulai dulu dari pandangan saya. Saya adalah orang yang mungkin terlalu hitam putih ya. Beda dengan Kang Chris yang sangat lebih berpemikiran terbuka daripada saya. Saya merasa Sohoki adalah salah seorang tokoh yang membuka pintu untuk Orde Baru. Mungkin dia tidak sengaja melakukannya, dan saya percaya dia tidak berencana untuk untuk memajukan Soeharto atau Orde Baru. Namun pergerakan dia yang terus-menerus menyerang Soekarno tanpa melihat apa efeknya, bagi saya itu sih sebetulnya memang membuka pintu terhadap Orde Baru. Tapi saya butuh tanggapan dari Kang Chris. Kalau Kang Chris sendiri gimana memandang Sohoki? Kalau bicara Ji, kata pertama yang terlintas itu pasti dia idealis murni lah. Jadi benar yang tadi Kang Hamal bilang, Ji itu kalau dari segi idealis gitu ya, dia merasa ada sesuatu yang salah dengan pemerintahan Soekarno. Dia protes ya. Terus tapi jujurnya karena idealismenya itu juga, dia ketika dia merasa ada yang salah dengan pemerintahan Soeharto, dia juga protes gitu. Jadi sebenarnya sikapnya itu nggak terpengaruh afiliasi politik sebenarnya. Makanya kenapa saya bilang dia itu idealis murni gitu. Cuma dari sisi misalnya perjuangannya itu secara tidak langsung memajukan Orde Baru dan Soeharto, ya sih mungkin ya. Karena kan sedikit banyak aktivisme yang dia lakukan itu kan istilahnya kan itu mengkritisi pemerintahan Soekarno gitu. Nah jadi ya biasa opini publik gitu kan. Nah jadi ada benarnya gitu kan. Tapi kalau diminta mendeskripsikan Ji secara ringkas ya sebenarnya saya idealis murni gitu. Sebetulnya saya sendiri juga mungkin saya salah ketika saya tadi membahas saya mempelajari Gi. Enggak, saya tidak mempelajari Gi sedalam itu, sedalam orang-orang lain. Tapi sebetulnya memang apa sih yang dia kritisi terhadap Soekarno? Saya juga sebenarnya sama nih sama Kang Hamal, mempelajari Ji secara khusus mendalam tuh enggak gitu. Bahkan saya nonton film Ji-nya pun belum gitu. Walaupun saya beda generasi. Walaupun saya udah dengar gitu ya, filmnya katanya bagus juga, katanya maksudnya Nicholas Saputranya berhasil gitu memerankan karakter Ji-nya tuh bagus, itu bener mirip kayak Ji asli gitu. Nah, tapi pemikiran Ji itu yang saya banyak dapat itu dari bukunya. Salah satunya yang saya punya itu Catatan Seorang Demonstran. Iya, itu yang paling terkenal ya, kan? Betul. Itu kan diarinya dia ya, buku hariannya dia. Jadi
dibanding misalnya kayak orang-orang di persimpangan kiri jalan atau zaman peralihan itu kan ilmunya dia. Kalau catatan seorang demonstran itu kan dalemannya dia, dalam arti kan perasaannya gitu, prinsip-prinsipnya gitu. Nah, jadi saya lebih dapat informasi soal Ji itu dari buku itu gitu. Nah, kalau yang dikritisi Ji dari pemerintahan Soekarno ini, sebenarnya dia merasa Soekarno itu sudah mulai feodal menurut pemikiran dia. Jadi benar di awal-awal Soekarno itu progresif, tapi makin lama dia itu makin feodal. Misalnya kalau Ji bilang Soekarno itu seneng tuh kalau dipanggil Paduka yang mulia. Nah itu kan udah mulai kecenderungan feodal gitu. Nah menurut dia tuh udah nggak cocok gitu pemerintahan Soekarno. Terus sebenarnya tapi kalau dibilang apakah Ji itu pandangannya sama Soekarno 100% negatif, enggak gitu. Karena kalau kita baca di buku catatan seorang demonstrannya tadi, waktu itu dia mimpin demo tuh misalnya. Nah terus diterima Soekarno, terus ditanya sama Bung Karno, ini contohnya gitu ya. Kenapa sih kalian demo? Nggak bisa gitu ngomong baik-baik gitu, kata Soekarno. Loh, harga naik bus itu mahal, harga makanan tuh mahal. Soekarno sendiri kaget. Loh, kok yang kayak gini-gini nggak dikasih tahu ke saya? Jadi Ji itu beranggapan, loh kok malah presiden yang nggak tahu, jadi malah saling bertanya gitu. Jadi Soekarno bingung gitu ya, apakah Soekarno itu benar nggak tahu atau gimana. Loh kok nggak ada yang ngasih tahu, harga-harga mahal, rakyat menjerit. Ji itu malah di sisi lain juga bingung, loh kok malah presiden nggak tahu. Oh berarti di sekeliling Soekarno ini sedang menteri-menteri pembisiknya salah, atau dia mereka itu menyembunyikan kenyataan. Nah kalau kata Ji itu menteri-menteri doorna nih, jadi maksudnya menteri-menteri pengkhianat gitu. Tapi ketika ini lucu ya, ketika tadi saya juga yang saya baca seperti itu. Intinya Gi menganggap Bung Karno adalah seorang feodal. Iya. Ironisnya mengganti dengan seseorang yang jauh lebih feodal lagi. Iya, betul. Bukan hanya feodal, ini otoriter gitu. Iya, diktator lah ya. Kalau saya pelajari, Gi ini sebetulnya orang pinter, bukan orang bodoh. Apakah ketika itu Gi atau mungkin siapapun juga yang ada ketika peralihan atau masa akhir dari Orde Lama, apakah tidak ada orang yang menduga kalau Soeharto lah yang akan menguasai ini? Karena orang melihatnya, dugaan orang besarnya ke arah Yani kan, yang akan menggantikan Soekarno. Betul. Itu Yani. Cuman di sisi lain orang juga ada yang menganggap mungkin ini Nasution yang akan menggantikan Soekarno. Namun baik ini Yani ataupun ini Nasution, dua-duanya sepertinya bukankah lebih feodal daripada Soekarno ya? Atau saya salah? Coba menurut. Wah, kalau dugaan itu kan banyak ya, apalagi dengan peristiwa G30S yang bahkan nggak jelas gitu ya. Iya. Nah, apakah dari awal Gi itu mendukung Soeharto? Saya rasa itu jelas tidak ya. Jelas tidak. Itu jelas tidak ya. Itu jelas tidak. Dia lebih ke tujuan utama dia, kalau yang saya baca dari demonstrasi dia itu sebenarnya menggantikan Soekarno. Ringkasnya begitu gitu. Menurut dia Soekarno itu tidak cocok lagi memerintah gitu Indonesia. Dengan apanya dia nggak peduli. Dia itu kalau saya lihat bahkan nggak ada ya kalau di diarinya gitu. Jadi dia mah tujuannya ya itu menggantikan Soekarno aja gitu. Kalau murni anarkis. Anarkis ya, atau lebih tepatnya kalau saya lebih suka pakai istilahnya murni kritis gitu. Jadi idealis murni, kritis murni gitu. Jadi seperti dia salah. Bisa jadi, cuma kalau saya pikir Tan itu lebih taktis, dia tuh memikirkan jauh ke depan gitu. Kalau Ji itu lebih impulsif mungkin ya. Dia ada yang menurut dia tidak cocok, dia istilahnya kritisi, dia demo gitu. Emang orangnya kan pemberani gitu. Iya. Speak up gitu ya. Dan kalau apakah dia sangat negatif juga gitu dengan Soeharto? Menurut saya enggak, karena di bukunya sendiri dia bilang, sebenarnya Soeharto itu sebenarnya ya kalau mau dibilang cocok aja. Oh iya, saya baru tahu yang ini. Ya, saya baru tahu. Tapi hanya untuk 10 tahun. Jadi sebenarnya nggak cocok terus lama, makanya teman-teman aktivisnya tuh yang waktu itu demo sama dia gitu mengkritisi Soekarno ketika duduk di DPR dan kemudian malah ngejilat kebijakan pemerintah Orde Baru yang udah mulai ya diktator otoritasnya udah mulai kelihatan gitu ya.
Nah Ji ini gerak sendiri gitu, akhirnya dia kirimin tuh hoax sama bedak ya kalau nggak salah, dia kirimin ke teman-temannya. Oke, yang ini saya baru tahu. Ini lebih lama nih kayaknya. Iya. Saya soalnya mempelajari Gi cuman pada sampai akhir Orde Lama. Oh iya. Saya nggak mempelajari apa yang dilakukan oleh Gi ketika Orde Baru selain dia menghilang naik gunung udah gitu. Oh iya. Dia menghilang naik gunung dan tidak terlibat apa-apa dengan politik gitu. Saya baru tahu dia pada mengkritisi teman-temannya ini. Mengkritisi dia ngirimin hoax sama bedak gitu. Terus dia pikir, kok sesudah duduk di pemerintahan kalian jadi lembek sih, padahal dulu yang kita perjuang itu idealisme ya, maksudnya pemerintahan yang transparan, yang lebih baik. Cina kok ini malah lebih parah gitu daripada pemerintahan Soekarno yang dulu istilahnya dalam tanda kutip kita gulingin lah gitu. Nah itu jadi dia pernah mengakui gitu ya, ini 10 tahun. Betul. Wah, edan juga nih Kang Kris mendalami bagian yang ini. Nah, tapi untuk sekarang, kondisi Indonesia saat ini, Gi, apakah berbeda dengan seseorang dosen filsuf? Apakah saya harus sebut mereknya nggak kan? Dosen filsuf yang sering menyerang Jokowi. Oh iya, menyerang Jokowi itu Iya. Mirip nggak menurut saya sendiri kalau ngelihat edan juga sih nih dosen filsuf ya. Bahkan Jokowi udah beres pemerintahan masih diserang gitu. Betul. Ji itu menurut saya beda ya. Kalau langsung dibilang sama, saya kurang setuju nih. Kalau Ji itu saya melihatnya dia itu memang punya idealismenya sendiri gitu. Jadi kritik-kritik dia itu dia tempatkan dalam konteks bangsa gitu. Nah kalau dosen filsuf yang satu ini gitu, saya pikir pengetahuan filsafatnya cukup mendalam. Sangat malah kalau mau dibilang gitu sangat mendalam gitu. Tapi saya nggak dapet konteks kebangsaannya gitu. Kritik yang dia lancarkan itu dalam konteks apa gitu. Misalnya kalau yang tadi Kak Haba sebutin misalnya, sesudah Jokowi nggak jadi presiden pun dia masih kritik gitu. Terus terang saya pribadi saya nggak dapet gitu. Apakah ini serangan individu atau dia tempatkan demi bangsa gitu. Kalau Ji itu dia mengkritik Soekarno, tapi ketika istilahnya Soekarno ditempatkan jadi tahanan rumah, itu dia mengkritik juga perlakuan pemerintahan Soeharto. Jadi istilahnya dia itu mengkritik tapi ya sebagai sasaran kritik, bukan manusia gitu. Dia menganggapnya bukan manusia. Atau misalnya kayak dia. Jadi dia menyerang ide ya saudara gini. Betul, dia menyerang ide. Terus misalnya kayak dia itu kan sebenarnya tidak cocok dengan komunis, Partai Komunis Indonesia gitu. Kawan-kawan CGMI atau Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia itu dia nggak cocok. Dia lebih cocoknya banyaknya di Gemsos, Gerakan Mahasiswa Sosialis gitu. Tapi ketika orang-orang komunis ini dan simpatisannya atau yang dituduh komunis ini dibantai, dia mengkritik juga. Dia sangat mengkritik itu. Di film dia sangat mengkritik itu. Betul. Jadi saya pikir bukan kebencian individu kalau boleh saya ringkas gitu. Jadi makanya kenapa pada akhirnya ketika kita bicara Ji pasti balik lagi ke titik itu. Jadi ke titik idealisme murninya itu gitu. Jadi dia nggak peduli afiliasi politik atau orang. Ketika salah ya salah, benar ya benar gitu. Berarti kalau saya anggap Gi dalam kompas ideologi, jujur saya selama ini tidak tahu dia ada di mana nih. Misalnya kompas ideologi apakah kiri, kanan, atas, bawah gitu. Kalau saya dulu ya. Habis saya udah Kang Kris bisa lebih ini. Kalau saya sih lebih ngelihat Gi ini dia lebih ke arah kanan tapi nggak terlalu kanan tengah moderat. Sentris kanan libertarian tapi ke bawah. Sentris kanan tapi libertarian ke bawah. Apa saya salah menurut? Itu kan persepsi tiap orang. Soalnya melihat bagaimana dia mengkritik Soekarno dalam feodalnya, namun dia juga tetap mengkritik Soeharto dalam feodalnya. Namun dia pun saya tidak melihat ada indikasi dia keberpihakan sama sekali ke komunis. Dia tidak ada keberpihakan ke sana, tapi juga tidak ada keberpihakan dalam hal ini lawannya Angkatan Darat ya. Iya betul. Tapi saya malah menariknya, kenapa nih Kang Hama misalnya menempatkan sentris lama kan di tengah ya, sentris kanan, kenapa kanan? Kenapa bukan kiri ya? Yang pertama yang dia lawan ini
adalah pemerintah yang lebih cenderung ke arah kiri. Karena itu meskipun Soekarno menyatakan diri sebagai non-blok, cuman kan Soekarno sendiri ya mungkin pemerintahannya secara politis bukan ideologis ya, lebih ngasih banyak kursi ke komunis kiri, ya, lebih banyak kursi ketika itu, ya. Ya. Tapi di sisi lain keadaan ekonomi Indonesia ketika itu jatuh karena kita kurang kanan. Menurut saya, karena ketika itu kan terjadi banyak nasionalisasi ya, nasionalisasi ya. Baru nasionalisasi dan habis itu dikelola juga nggak benar nasionalisasinya. Ya. Kebetulan pengelolaan nasionalisasinya nggak benar, mungkin ketika itu Sohogi lebih ke arah kanan dalam arti kata mungkin spektrum ekonomi ya. Ekonominya lebih ke arah kanan, tapi nggak kanan mentok gitu. Karena saya perhatikan bukankah sebetulnya 10 tahun pemerintahan Soeharto pertama itu terjadi sedikit lonjakan ekonomi. Iya. Salah satu ekonomi emas ketika itu gitu. Lonjakan ekonominya cukup drastis. Entah karena memang kebijakan ekonominya yang berhasil, entah karena memang suntikan dana dari luarnya berhasil, saya juga nggak tahu. Menurut, tapi ya itu, saya bisa salah karena itu saya tidak mempelajari Sohogi sedalam Kang Kris. Kang Kris sendiri melihatnya ke arah mana? Ke arah kiri karena dia tidak terlihat ke arah sana sih dari kritikannya. Kalau mendalam saya enggak juga ya, cuma memang ya maksudnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Ji gitu ya. Cuma kalau harus menempatkan Ji dalam spektrum ideologi, sebenarnya saya malah saya sentris saja udah. Jadi murni sentris saja udah, dia jadi nggak ke bawah. Ke bawahnya sentris libertarian nggak ya? Gitu. Sentris libertarian. Kan, kalau ke atas kan nanti jadi otoritarian gitu kan. Kalau ini sentris libertarian. Sangat libertarian sih. Sangat libertarian, betul. Jadi udah aja sentris karena kiri itu dia tidak pernah misalnya membahas masalah agraria misalnya. Dia membahas hak masyarakat gitu. Kalau misalnya yang terlanggar gitu. Tapi kan konteks pembelaan dia itu hak masyarakatnya gitu, bukan kepemilikan masyarakat agraria gitu. Jadi kalau kanan juga dibilang enggak ya, kayak misalnya pasar bebas kan dia nggak pernah tuh. Nah itu saya nggak tahu, itu gimana? Nggak melontarkan, dia nggak pernah melontarkan ide mendukung pasar bebas ya. Jadi kalau harus menempatkan Ji, saya pikir menurut saya pribadi sejauh ini sih udah sentris aja gitu. Oke, sentris bawah ya, saya setuju kayaknya. Saya setuju itu sentris bawah. Benar. Yang menarik tuh satu lagi situasi ekonomi. Situasi ekonomi ini kan nggak cuma Ji ya, maksudnya banyak orang-orang yang sejaman sama Ji ini, wah pemerintahan Soekarno ini gagal mengurus ekonomi gitu ya. Dan mereka ganti jadi mafia berkeli di zaman betul. Dan cuma kalau bicara motif mereka gitu ya, secara fakta kondisi ekonomi ya, maksudnya inflasi di zaman Soekarno itu lagi tinggi, mengerikan ya. Katanya bahkan kalau saya nggak salah ya sampai 600% atau berapa gitu inflasinya gitu ya. Datanya. Betul. Terus maksudnya fakta itu menjadikan banyak orang termasuk Ji itu mengambil kesimpulan Soekarno ini tidak cocok gitu. Lebih fokus pada politik mercusuan, gitu. Ekonomi ditinggal. Menara Gading. Betul, Menara Gading gitu. Terus mendekatkan diri pada blok komunis gitu ya, udah nggak bebas aktif lagi gitu. Itu kan poin-poin kritikal mereka gitu. Tapi sebenarnya kalau ya mungkin benar kayak Kang Hama, apakah saya seorang Soekarnois jadi ada bias subjektif gitu. Tapi kalau saya nggak apa-apa, justru saya butuh itu karena saya takutnya ketika saya ngajak ngobrol yang aktivis yang lain malah jadi debat kusir. Saya kayak penasaran namanya. Betul. Nah kalau kita pikir, kalaupun saya mencoba objektif, kita harus ingat bahwa Soekarno ini sebenarnya bisa dibilang bahwa efektif menguasai Indonesia itu sesudah pergolakan politik. Yaitu? Kayak misalnya politik liberal, itu kan baru berakhir tahun 59 dengan keluarnya dekret presiden. Berarti setelah 59? Nah, terus bahkan sebelum dekret presiden pun kita jangan lupa gimana pembangunan mau jalan kalau pemberontakan lagi banyak di Indonesia. Ada PRI Pramesta, ada DITI, ada RMS, belum OPM gitu misalnya. Gimana mau membangun negeri gitu. Terus apakah Soekarno meninggalkan ekonomi secara penuh itu? Enggak juga, karena misalnya terlihat Soekarno ini memikirkan misalnya kayak mengirim pemuda-pemuda yang cerdas itu belajar teknik
Iya. ke semua negara luar. Jadi Iya. saya pikir sebenarnya kita itu betul. Lagi kita, mulai manifesto aja sebetulnya Soekarno kan. betul. Kita itu memang susah gitu. Tapi kita tuh lagi menata Lagi gitu. Kita tuh menata, lagi iya. kalau istilah bangun rumah mah kita tuh lagi bikin anak tangga fondasinya dulu Iya. loh gitu. Kebetulan lagi badai terus gitu. Betul. Dan Iya. tapi banyak orang yang tidak sabar gitu terus pokoknya gagal langsung divonis gitu. Iya. Kita ganti gitu. Ternyata ya berhasil tapi kalau saya bilang berhasil semu ya sebenarnya. Sangat semu. Ya. Sangat semu dan malah apa ya? Bom waktu. Iya betul betul. Pada akhirnya kan terbukti runtuhnya parah gitu ya. Iya, runtuhnya parah dan iya, aduh saya nggak berani ngomong lah kalau di Iya, sini. iya. Ya tapi sebetulnya banyak yang pengen saya omongin Kang. Cuma kalau di berhubung ini akan masuk YouTube saya, Oh, iya. saya nggak berani. Ada beberapa hal yang saya rasa pengen saya kritiki pada Sohogi sebetulnya. Pada yang pengen saya kritisi pada Sohogi terhadap kondisi kritikan dia ke pemerintah saat itu. Iya. Bukan hanya masalah ekonomi, Iya. masalah pembagian politik pun. Pembagian kan kita sama-sama tahu kalau Soekarno itu membagi kekuatannya yang ternyata itu adalah bumerang pada Soekarno gitu. Iya, iya. Membagi kekuatan politiknya. Tapi nggak di sana deh saya, nggak di sini saya ngebahas ya. Di belakang layar aja Di nanti belakang ya. layar aja. Siap, siap. Baik, siap. baik. Itu makasih banyak loh. Ini pertama kalinya saya mendengar orang yang bisa saya terima soal pendapat dia terhadap Sohogi. Oh. Iya, Ya sering sama-sama, soal Kang, sama-sama. ngobrol soal ini sama orang. Makasih banyak Kang Chris. Sama-sama kan.